Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alifa Fitria Rahmadina. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil pembelajaran saya tentang penerapan konsep derivatif. Penerapan konsep derivatif yang pertama ada laju yang berkaitan atau kecepatan. Laju yang berkaitan atau kecepatan adalah masalah yang melibatkan dua atau lebih besaran yang terkait oleh suatu persamaan, di mana besaran-besaran itu semuanya berubah terhadap waktu. Kalau dua besaran X dan Y saling terhubung, maka perubahan X akan mempengaruhi perubahan Y, dan keduanya diukur sebagai turunan terhadap waktu, yaitu dy per dt dan dx per dt. Jika Y sama dengan Fx, maka dy per dt-nya sama dengan turunan Fx dikali dx per dt. Lalu berikut ada contoh soal tentang laju yang berkaitan atau kecepatan, yaitu air mengalir ke dalam tangki berbentuk kerucut dengan laju 8 kaki kubik per menit. Jika tinggi tangkinya 12 kaki dan jari-jari bukaan melingkarnya atau jari-jari alas kerucutnya adalah 6 kaki, seberapa cepat permukaan air naik ketika kedalaman airnya mencapai 4 kaki? Dari soal tersebut diketahui kecepatannya, yaitu dv per dt-nya adalah 8 kaki kubik per menit. Lalu ketinggian tangkinya adalah 12 kaki dan jari-jari bukaannya adalah 6 kaki. Akan dicari kecepatan naiknya air, yaitu dh per dt. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan rumus volume dari kerucut, yaitu sepertiga pi dikali r kuadrat dikali tinggi. Namun, karena kita hanya mempunyai jari-jari dan tinggi dari tangkinya, bukan jari-jari dan tinggi dari airnya, kita bisa menggunakan kesebangunan, yaitu jari-jari yang kecil dibagi tinggi yang kecil dan jari-jari yang besar dibagi tinggi yang besar, yaitu R kecil per H kecil sama dengan 6 per 12, atau jari-jarinya adalah H kecil per 2. Karena kita sudah memiliki nilai dari jari-jarinya, kita bisa coba hitung untuk volume dari air yang ada di dalam tangki itu, yaitu volumenya sama dengan sepertiga pi dikali H per 2 dikuadratkan dikali H. Hasilnya adalah pi per 12 dikali H pangkat 3. Dalam rumus tadi, jika Y sama dengan Fx, maka dy per dt sama dengan F aksen X dikali dx per dt. Bisa kita masukkan juga ke rumus yang ini, sehingga dv per dt-nya itu sama dengan turunan dari fungsi yang kita temukan tadi, yaitu fungsi volume airnya. Jadi sehingga nilainya adalah pi per 12 dikali 3h kuadrat dikali dh per dt. Dari soal tadi kita mengetahui bahwa dv per dt-nya adalah 8 dan h kecilnya adalah 4. Bisa kita masukkan ke persamaan menjadi 8 sama dengan pi per 4 dikali 4 kuadrat dikali dh per dt. Sehingga diperoleh dh per dt-nya adalah 8 dibagi 4 pi. Sehingga kecepatan air naik atau dh per dt-nya adalah 2 per pi kaki kubik per menit. Berikutnya ada laju atau kecepatan titik yang bergerak. Laju titik yang bergerak adalah salah satu topik dalam laju yang berkaitan, di mana kita mempelajari hubungan perubahan posisi suatu titik terhadap waktu, biasanya dalam bidang koordinat atau lintasan tertentu. Posisi titik biasanya dinyatakan sebagai fungsi
xt atau yt terhadap waktu. Laju merupakan turunan posisi terhadap waktu, yaitu Vx-nya ini adalah dx per dt dan Vy-nya itu dy per dt. Laju total dirumuskan dengan V sama dengan akar Vx kuadrat dan Vy kuadrat. Atau bisa kita ubah menjadi akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat. Berikutnya ada contoh soal laju titik yang bergerak. Contohnya yaitu seorang wanita yang berdiri di tebing sedang mengamati sebuah perahu motor melalui teleskop saat perahu tersebut mendekati garis pantai tepat di bawahnya. Jika teleskop berada 250 kaki di atas permukaan air dan jika perahu tersebut mendekat dengan kecepatan 20 kaki per detik, berapa laju perubahan sudut teleskop ketika perahu tersebut berada 250 kaki dari pantai? Ilustrasinya bisa dilihat di sebelah kanan. Kita misalkan bahwa xt-nya adalah jarak horizontal dari kapal ke tebing. Dan theta t-nya adalah sudut teleskop terhadap x atau jarak horizontal kapalnya. Lalu jika kita misalkan ketinggiannya adalah h, yaitu 250 kaki, dan ini konstan tidak berubah. Dari gambar tersebut diperoleh tan theta-nya adalah h per x, yaitu 250 per x. Lalu sekan kuadrat theta d theta per dt-nya adalah min 250 per x kuadrat dx per dt. Dari soal diketahui bahwa kapalnya tersebut mendekat dengan kecepatan 20 kaki per detik. Sehingga dx per dt-nya bisa kita ganti menjadi negatif 20. Dan jika kita hitung sekan kuadrat theta d theta per dt-nya adalah 0,08. Sehingga bisa kita hitung juga d theta per dt-nya adalah 0,08 per sekan kuadrat theta. Di soal juga kita mengetahui bahwa tinggi tebing dan jarak awal kapal itu sama, yaitu 250. Jika sama, berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki, sehingga dapat kita simpulkan bahwa theta-nya adalah 45 derajat karena sudah ada sudut 90 di sana. Nilai sekan kuadrat 45 adalah 2, sehingga d theta per dt-nya itu 0,08 dibagi 2, yaitu 0,04 radian per second atau per detik. Berikutnya ada hampiran diferensial. Misalkan y sama dengan fx merupakan fungsi yang diferensiabel terhadap x. Delta x adalah kenaikan keseimbangan pada x. Dx disebut diferensial dari x yang mana sama dengan delta x. Lalu delta y adalah perubahan aktual dari y saat x berubah dari x ke x ditambah delta x, yaitu delta y sama dengan fx plus delta x dikurangi fx. dy disebut diferensial dari y, didefinisikan dy sama dengan f aksen x dx. Berikutnya ada contoh hampiran diferensial. Cari dy jika y-nya sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1, lalu y sama dengan akar dari x kuadrat ditambah 3x, dan y sama dengan sin dari x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 11. Penyelesaiannya untuk yang pertama, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x plus 1.
sehingga dy-nya adalah turunan dari fungsinya tadi, yaitu 3x kuadrat dikurangi 3dx. Lalu untuk yang kedua, y sama dengan akar dari x kuadrat plus 3x. Diperoleh dy-nya adalah setengah dikali x kuadrat plus 3x dipangkatkan min setengah dikali 2x plus 3dx. Atau bisa juga ditulis dy sama dengan 2x plus 3 per 2 dikali akar dari x kuadrat plus 3x dikali dx. Lalu yang terakhir untuk persamaan y sama dengan sin dari x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 11. Hampiran referensialnya adalah dy sama dengan cos dari x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 11 dikali 4x pangkat 3 dikurangi 6x dx. Berikut ada buku yang saya gunakan sebagai sumber untuk mempelajari materi ini, yaitu ada buku Calculus Early Transcendental dan buku Skaum Outline for Advanced Calculus. Sekian pemaparan hasil pembelajaran mandiri saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penulisan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.